Oke, welcome to Total Politik. Kali ini gue langsung dari rumah makan langganan gue, warung mie Aceh Kemang di Bintaro. Ini bukan endorse, tapi gue dengan ikhlas menyampaikan itu. Karena kayaknya lebih terkenal dia daripada gue. Makanya. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang sudah mengembalai berbagai macam tokoh di Clubhouse. Bagi lu Androider yang tidak bisa menikmati konten-konten Clubhouse beliau gitu. Nah, ini saatnya kita ngomongin di YouTube lah, biar distribusi knowledge ini berjalan dengan lebih berkeadilan gitu, sebagaimana cita-cita konstitusional mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau Clubhouse-nya sendiri itu sangat diskriminatif terhadap Android, nah cita-cita konstitusional kita tidak akan tercapai gitu. Nah, selamat datang Profesor Sulfi Karami. Yeah. Gimana Prof, Singapura? Singapura aman-aman aja, situasi pandemi terkendali sejak 6 bulan yang lalu, dan besok insya Allah gue udah divaksinasi. Oh, besok ya, makanya lu nanya gue udah vaksin apa belum ya? Kebetulan gue kan masuk kategori essential worker kan. Ya. Nah, kapan mulai tatap muka di sana? Kenapa? Kuliah tatap muka belum dimulai? Udah dari semester kemarin. Udah telat dong Mas Menteri Indonesia ini kayaknya ya. Udah telat 15 tahun kayaknya. Oke Prof, ini serial diskusi. Gue kemarin sama Azriansyah Agus dari Northern Illinois University juga ngebahas soal pidatonya Menteri Bappenas, inovasi pembangunan dan pembangunan inovatif gitulah kira-kira, ya kan? Pidato apaan tuh? Ya, ada tuh, nanti gue kasih linknya lah. Intinya Bappenas yang sekarang? Iya, Suharto Manoarfa, ketua umum partai berlambang Ka'bah yang nggak ada ajar aswatnya itu. Ya. Nah, ini awalnya gue lagi ada konten gue ngomong sendiri. Jadi kenapa banyak orang Indonesia susah mikir gitu. Nah, kesini-sini temanya bergulir terus dan kayaknya orang ngikutin nih perkembangan tema ini gitu. Nah, sekarang gue mau nanya, kenapa Indonesia ini sulit untuk menjadi negara yang inovatif, bro? Inovatif ini definisinya apa dulu? Inovatif ya menjadi negara yang berbasiskan ekonomi dan masyarakatnya berbasiskan kepada industrial lah yang berbasis pada teknologi tinggi gitu. Oke. Ya. Ini topik yang sangat menarik ini. Wah, ini sangat menarik. Ini puji-puji mahasiswa juga atau gimana nih? Biasanya kalau pertanyaannya kacrut kan dosen jawab gitu. Pertanyaannya menarik ini. Menurut gue ya mestinya ini dibicarakan dengan seorang politisi yang itulah yang suka promosi teknologi inovasi digital 4.0000000. Kalau kata Rocky Gerung, tapi pikirannya 0.4 Ya, gue mau cerita sedikit. Jadi sebelum kita ngomongin tentang Indonesia, ada satu peristiwa ketika Steve Wozniak. Lu tau nggak Steve Wozniak siapa? Oh, kawannya Jobs. Betul, Steve Wozniak. Yang bikin sirkuit-sirkuit. Adalah co-founder dari Apple. Apple adalah perusahaan paling tinggi nilainya di seluruh dunia saat ini ya. Dan Steve Wozniak itu bersama Steve Jobs membangun Apple tahun 70-an. Nah, Prof, kata kutipannya Steve Jobs gini, Apple itu dibangun oleh satu orang, saya dan Wozniak. Oleh Steve. Iya, kata Steve Jobs gitu. Nah, kalau kita lihat dua orang ini sebenarnya punya karakteristik yang berbeda emang. Kalau si Steve Jobs itu kan dia sangat visioner. Ya kan, visioner lalu kemudian sangat ambisius,
punya target yang benar-benar jauh ke depan. Tapi sebenarnya dia nggak tahu soal teknis. Itu agak-agak kayak gue sebenarnya tuh. Gue pengen mau bikin begini, caranya gimana? Gue nggak tahu. Nah, yang pintar secara teknis itu adalah Steve Wozniak. Jadi insinyurnya itu Steve Wozniak sebenarnya. Nah, Steve Wozniak itu pernah datang ke Singapura beberapa tahun yang lalu, mungkin 2014-2015 gitu. Jadi dia menghadiri satu conference di mana dia jadi keynote speaker, lalu kemudian ada yang bertanya di dalam sesi tanya jawab, apakah dia melihat bahwa Singapura itu punya potensi menghasilkan entrepreneur seperti Steve Wozniak, Steve Jobs yang menghadirkan perusahaan seperti Apple. Terus dia balas, dia bilang, wah, saya tidak melihat Singapura mampu melahirkan perusahaan-perusahaan yang sangat inovatif seperti Apple. Karena Apple itu lahir dari kenakalan para entrepreneurship. Dan ada fondasi kultural yang sangat kuat yang terbentuk di tahun 70-an, khususnya di California, yang mendorong para entrepreneur saat itu untuk menghasilkan perusahaan-perusahaan yang inovatif. Jadi dia bilang, perusahaan-perusahaan ini itu tidak bisa lahir di Singapura. Kenapa? Karena di Singapura itu kenakalan itu tidak diperbolehkan. Kenakalan itu dihukum. Gitu. Deviat. Betul, ya kan? Nah, mungkin benar bahwa perusahaan-perusahaan inovatif seperti Apple, Microsoft, Facebook mungkin tidak akan bisa lahir di Singapura. Tapi pertanyaannya adalah, kita balik lagi, apakah Singapura butuh perusahaan-perusahaan itu? Iya, betul. Ya kan, karena kalau kita lihat, Singapura itu kaya raya sebagai sebuah negara, ya kan? Nah, sebenarnya inovator terbesar di Singapura itu adalah satu, yaitu pemerintah. Iya betul. Nah, pemerintah membangun bandara terbaik di dunia, Changi. Pemerintah membangun gorong-gorong terbaik di dunia. Terbaik di dunia. Ya. Membangun memiliki perusahaan airline paling bagus di dunia. Tapi itu Perdana Menterinya nggak pernah masuk gorong-gorong kan? Cukup robot yang masuk. Ini kan gara-gara kita harus memulai dengan kenakalan kan. Betul. Nah, artinya gini, yang ingin gue bilang bahwa inovasi itu terjadi di mana-mana. Di sektor swasta, di entrepreneur yang lahir dari ide-ide gila, atau juga dibangun oleh atau dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan negara, ya, yang memiliki kualitas dan sistem manajemen yang memberi insentif terhadap inovasi. Dan itulah yang kita lihat di Singapura gitu. Ya kan? Artinya inovasi itu ada di mana-mana. Nah, kalau kita bawa ke Indonesia, nah ini menarik. Jadi banyak yang melihat bahwa pemerintah itu selalu selalu diasosiasikan sebagai organisasi yang tidak inovatif. Sebagai perusahaan, sebagai lembaga yang sangat tidak efisien, ya kan, bahkan cenderung korup, lalu kemudian tidak punya visi ke depan dan sebagainya gitu. Sehingga banyak yang menganggap bahwa untuk inovasi itu adalah wilayah eksklusif sektor swasta gitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar, apakah benar, ya kan? Nah, kalau misalnya kembali ke pertanyaan lu tadi, kenapa Indonesia tidak inovatif? Sebenarnya tidak benar juga bahwa Indonesia itu tidak inovatif, karena saat ini sejak merdeka sampai sekarang sebenarnya sudah banyak yang dihasilkan oleh Indonesia sebagai sebuah negara di dalam memenuhi kebutuhan dia, baik dalam sektor ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya gitu. Ya kan? Salah satu inovasi terbesar di Indonesia itu yang paling berpengaruh terhadap... Pesawat. Kenapa? Pesawat. Bukan, nanti saya belum bicara tentang itu. Nanti. Oh, belum. Nah,
salah satu inovasi Indonesia yang paling krusial yang kemudian mempengaruhi kehidupan kita semua itu adalah keputusan untuk melakukan pemilihan presiden langsung. Nah, itu inovasi yang luar biasa. Iya, itu inovasi ya. Dan itu nggak gampang gitu loh. Termasuk juga pemilihan kepala-kepala daerah secara langsung. Menurut gue itu inovasi politik. Jadi kita harus masukkan. Jadi makna inovasi di sini itu harusnya luas, ya kan? Tidak hanya terfokus pada gadget atau teknologi infrastruktur dan sebagainya gitu, atau kayak Gojek gitu, enggak lah. Tapi gue ngerti lah, maksudnya pertanyaan lu sebenarnya dibawanya ke situ kan, kenapa kita tidak menghasilkan inovasi? Sebenarnya tidak juga, kalau misalnya kita lihat beberapa perusahaan-perusahaan Indonesia itu sudah menghasilkan inovasi. Salah satu misalnya Polytron. Ya kan, Polytron itu adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi barang-barang elektronik, dan mereka menghasilkan itu dari proses R&D yang mereka punya sendiri. Nah, Polytron itu adalah perusahaan di bawah Jarum kan. Dan mereka bikin barang-barang elektronik seperti kulkas, televisi, lalu kemudian saya nggak tahu kalau mereka bikin HP ya, mungkin juga macam-macam lah. Jadi bukan berarti kita tidak menghasilkan inovasi sama sekali. Belum lagi kalau kita lihat inovasi-inovasi dalam sektor makanan, ya kan? Salah satu inovasi terbesar yang diakui dunia itu adalah Indomie. Bener. Indomie, ya kan? Dan makanan pokok orang Afrika itu, Bro. Apa? Makanan pokok orang Afrika itu. Betul, dan makanan pokok manusia mahasiswa. Iya, makanan pokok proletar. Proletar, benar, ya kan? Nah, yang penemu bumbunya kemarin meninggal ya. Apa gitu, lupa gitu. Ya, seluruh dunia bersedih itu, berduka cita atas kepergian almarhumah gitu ya. Kalau tanpa beliau kita nggak pernah bangun tengah malam buat ke dapur. Kalau bukan dia gitu loh, ya kan. Nah itu. Jadi inovasi bisa sangat luas. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara teknologi, sebenarnya juga sejarahnya panjang. Dan itu kita bisa mulai dari awal abad 20. Wah, atau bahkan mungkin abad 19 ya. Jadi gini, ada pertalian yang sangat ketat antara sejarah teknologi dan sejarah nasionalisme. Khususnya di Indonesia. Nah, Indonesia itu adalah sebuah negara pasca kolonial yang dibentuk oleh imajinasi mengenai negara bangsa yang sebenarnya datangnya dari Eropa. Imagine community ya. Betul. Jadi konsep ini yang menginspirasi para tokoh-tokoh bangsa, para founding fathers Indonesia untuk membangun sebuah bangsa yang menyatukan seluruh kelompok etnik yang ada di Indonesia yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Tetapi ada satu elemen yang membuat mereka itu benar-benar terpukau dengan nasionalisme. Kenapa? Nasionalisme ini sebenarnya kan sebuah produk modernitas yang datang dari Eropa. Dan modernitas itu sebenarnya kalau kita lihat, the embodiment of modernity, atau apa ya bahasa Indonesia itu the embodiment ya? Embodiment itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Keseluruhan. Atau keterbentukan. Ya. The formation ya. Iya, keterbentukan dari budaya modern itu sebenarnya berada atau termanifestasi di dalam teknologi. Jadi materialitas teknologi itu adalah bentuk dari budaya modern kan. Nah, ketika teknologi modern masuk ke Indonesia, itu sangat menginspirasi para founding fathers dan tokoh-tokoh bangsa pada saat itu, khususnya di awal abad 20. Mereka melihat kereta api dari Belanda yang kemudian dipasang di Pulau Jawa yang bisa mengantar orang dari Jakarta ke Surabaya hanya dalam waktu berapa hari waktu itu? Lokomotif ya, di spur. Ya, sekitar 15 jam gitu. Sebelum itu, orang Jawa itu tidak pernah berpikir untuk melakukan perjalanan Jakarta-Surabaya
dalam beberapa hari mereka pikir oh jauh banget gitu. Tiba-tiba ada mesin, ya kan, apa namanya, mesin, ada baja gitu yang bisa bergerak gitu. Itu punya dampak yang luar biasa. Dan mereka melihat, wah, ini adalah sebuah kemajuan, ya kan? Saya pingin juga seperti ini. Saya pingin bangsa saya menguasai ini gitu. Nah, teknologi yang lain yang sama yang datang pada saat itu yang sama, yang impact-nya sama, itulah radio. Radio itu buat apa namanya, masyarakat Indonesia pada saat itu benar-benar mengejutkan dan juga melenakan gitu. Bagaimana mereka bisa mendengarkan suara orang, ya kan, yang berada di tempat yang lain gitu, mendengarkan musik. Itu benar-benar merupakan sebuah apa ya, pleasure, sebuah apa ya, pleasure, kesenangan ya, ya kan, yang ditawarkan oleh teknologi. Nah, karena adanya apa, imajinasi mengenai modernitas yang datang, yang termanifestasi melalui teknologi ini, para tokoh bangsa dan founding fathers ini pun, founding fathers dan founding mothers ini pun akhirnya termotivasi untuk mencapai satu kondisi di mana mereka memiliki hak yang sama untuk menguasai modernitas ini di dalam bentuk materialnya gitu. Dan kemudian mereka paham bahwa syarat untuk menguasai ini adalah adanya sovereignty, adanya kedaulatan, ya kan. Nah, konsep mengenai kedaulatan itu sendiri kan sebenarnya sudah datang dari luar, dari Eropa kan, ya kan. Dimana ketika mereka melihat bagaimana apa namanya, masyarakat lokal pada saat itu didiskriminasi, lalu kemudian dijadikan sebagai kelompok kelas kedua, bahkan kelompok kelas ketiga. Nah, kesadaran inilah yang kemudian membentuk nasionalisme Indonesia. Ya kan, jadi teknologi sama nasionalisme itu sudah apa ya, terjalin sejak lama, sudah embedded gitu. Dan ini sudah dilakukan, maknanya sejarah ini sudah dipelajari oleh para sarjana-sarjana Barat gitu. Banyak studi-studi mengenai tentang itu. Ya, bahkan nasionalisme, kalau Ben Anderson tulis itu kan sangat besar kontribusinya printed capitalism. Ya, print capitalism. Print capitalism ya. Kapitalisme cetak yang kemudian membuat orang Eropa gitu kan, dari penemuan Gutenberg penemuan mesin cetak yang akhirnya membuat orang Eropa itu sadar mereka ini satu bangsa gitu kan. Betul banget gitu. Nah, ketika kita merdeka, imajinasi mengenai teknologi ini itu semakin kuat. Dan ini dibuktikan oleh beberapa program pengembangan teknologi yang dicanangkan oleh Bung Karno. Ada beberapa proyek-proyek teknologi pada saat itu yang beliau coba kembangkan. Salah satunya itu adalah industri dirgantara. Lalu kemudian ada juga industri energi ya, nuklir ya. Beliau sempat Batan ya. Jadi Pak Bung Karno itu bahkan sempat menyusun satu apa namanya, satu satgas kecil yang tujuannya adalah mengembangkan senjata nuklir di Indonesia dengan bantuan dari Cina pada saat itu. Karena Cina pada tahun 60-an itu sudah berhasil menguasai teknologi senjata nuklir dan mereka sudah meledakkan nuklir. Nah, pada saat itu Soekarno minta kepada Beijing. Soekarno bilang, kita akan mengembangkan teknologi nuklir nih, ya kan? Dia siapa waktu itu pemimpin Cina ya? Deng Xiaoping ya? Xiaoping, ya kan? Terus dia bilang, gini deh, coba misalnya Cina bikin satu senjata nuklir, bom nuklir, ya, nanti ledakin di Indonesia aja, di bagian timur, kita siapin tempatnya lah, ya kan? Terus nanti kita klaim sebagai produk Indonesia.
Nah, itu rencananya begitu. Ya kan? Tapi akhirnya kemudian rencana itu batal. Tapi itu salah satu bentuk teknologi yang ingin dikuasai oleh Bung Karno pada saat itu. Uh, uh, Teknologi yang lain itu termasuk ya ini ya, apa ya, 8 itu angkasa luar ya. Ya, antariksa. Pokoknya banyak lah proyek-proyek itu, walaupun pada akhirnya proyek itu tidak terwujud secara penuh, ya kan. Tetapi yang mengalami kontinuitas itu salah satunya adalah industri pesawat terbang. Nah, industri pesawat terbang, betul, industri pesawat terbang ini sebenarnya dimulainya sejak zaman Belanda. Oke. Ya kan. Bahkan ada yang mengklaim bahwa Berarti jauh sebelum visi Dirgantara itu ya? oh ya jauh. Jadi ada yang mengklaim bahwa sebenarnya orang yang pertama kali menerbangkan pesawat itu bukan orang Amerika, bukan the Wright Brothers, tapi orang Belanda yang melakukan eksperimen penerbangan pesawat kecil di Jawa Barat. Gitu. Tapi mungkin karena tidak ada dokumennya dan sebagainya, jadi tidak bisa diterima. Gitu. Akhirnya dalam sejarah itu dicatat bahwa orang yang menerbangkan pertama kali itu adalah the Wright Brothers di Amerika, di Ohio sana. Prof, balik lagi ke yang Prof. Zulfikar bahas di awal tadi, bahwa ketika Wozniak mengatakan, oh ya jangan-jangan Singapura, sebaliknya jangan-jangan Singapura nggak butuh perusahaan macam Apple gitu, karena inovasinya itu ada di negara. Gitu. Nah, kalau apa yang membuat inovasi itu the center of gravity-nya itu ada di negara gitu. Kalau kita lihat negara seperti Amerika gitu, orang seperti Rockefeller muncul itu bukan dari negara. Orang seperti Vanderbilt itu yang menutup Amerika dengan rel baja itu bukan negara, itu KAI kalau di Indonesia. Kalau Rockefeller itu Pertamina kalau di Indonesia. Betul. Kalau terus ada orang macam Carnegie itu Krakatau Steel kalau di Indonesia. Itu kenapa center of gravity-nya antara negara barat dan kita Asia gitu ya, termasuk Singapura itu berbeda gitu, yang mana mereka itu society center, kalau kita itu state center gitu inovasinya gitu. Itu perbandingan yang menarik, tapi sebenarnya tidak terlalu akurat. Memang pada abad 19 itu adalah abad entrepreneur di Amerika. Jadi para pengambil resiko ya, tahun 18 itu setelah Civil War selesai, itu membangun perusahaan-perusahaan baru, lalu kemudian mereka melihat peluang dan mereka membangun perusahaan mereka itu dengan sangat cepat kan. Tapi abad 20 terjadi pergeseran sebenarnya, di mana pada saat itu universitas di Indonesia, bukan di Indonesia, di Amerika, itu sudah mulai melakukan riset yang orientasinya pada industri. Nah, model ini sebenarnya bukan berasal dari Amerika, maksudnya model kerjasama antara universitas dengan industri itu bukan dari Amerika, mereka ngambilnya dari Jerman. Jadi Jerman lah yang pertama kali membangun hubungan antara industri dengan university, yang kemudian diadopsi sama universitas-universitas di Amerika, salah satunya itu MIT, lalu kemudian apa namanya universitas-universitas Ivy League, tapi kemudian belakangan justru universitas-universitas di pantai barat yang lebih agresif. Nah, satu hal yang perlu dicatat bahwa perkembangan inovasi, riset dan inovasi di universitas itu pada abad 20 itu banyak disubsidi oleh pemerintah. Nah, khususnya proyek-proyek penelitian yang tujuannya adalah untuk mengembangkan teknologi untuk kepentingan militer. Nah, perlu kita catat bahwa R&D, budget R&D di Amerika Serikat itu 60% itu adalah budget yang dialokasikan untuk pengembangan sains dan teknologi buat kepentingan militer. Nah, MIT yang sebenarnya relatif muda pada saat itu, abad 20, relatif baru lah ya, itu mengambil peluang untuk itu, lalu kemudian setelah mendapatkan banyak
duit funding dari pemerintah federal lalu kemudian berkembang cepat. Tapi sebenarnya MIT itu bukan sekolah teknik paling tua di Amerika. Tahu nggak sekolah paling tua di Amerika apa? Nggak tahu saya. Nih, Oke. Rensselaer. Ini sekolah paling tua, sekolah engineering paling tua di Amerika. Tetapi kemudian dia kalah reputasi sama MIT karena orang-orang di kampus gua ini pada saat itu sangat anti militer sehingga nggak dapat funding. Nah, MIT ngambil peluang itu. Padahal dosen-dosennya juga dari Rensselaer sebenarnya. Nah, akhirnya MIT berkembang dengan sangat pesat kan. Nah, kalau kita lihat sini sebenarnya peran pemerintah federal itu sangat krusial, termasuk untuk industri-industri seperti pesawat terbang. Nah, industri pesawat terbang itu sebenarnya kan pada awalnya itu mendapatkan subsidi dari pemerintah dalam mengembangkan produk-produk inovatif mereka gitu, yang kemudian bekerja sama sama swasta. Jadi mereka dapat subsidi dari situ. Dan pemerintah khususnya DoD, Department of Defense, sama DOE, Department of Energy, itu yang paling berpengaruh di dalam pengambilan keputusan mengenai budget R&D. Ya. Nah, kalau kita lihat, ya kan, ini dalam sejarah inovasi di Amerika, ini terus berlanjut sampai tahun 60-an, tahun 70-an. Nah, salah satu produk teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah federal itu adalah apa yang sekarang kita pakai. Apa itu kira-kira? Laptop, apa komputer personal. Yang memungkinkan lu sama gua ngomong sekarang. Internet. Itu produk dari federal ya itu ya? Iya, jadi tahun 60-an ada satu lembaga riset namanya DARPA. Defense Advanced Research, itu apa ya? Gue lupa. Pokoknya agensi lah ya terakhirnya gitu ya. Nah, mereka yang mengembangkan internet pertama kali tahun 70-an, lalu kemudian dikembangkan, dipakai di kampus-kampus, antar kampus. 80-an semakin banyak, waktu itu masih pakai hubungan telepon, ya kan? Nah, 90-an udah merebak ke seluruh dunia. Gitu. Tapi pertama kali itu ya di sana di Northeastern. Jadi kampus di MIT connect sama kampus di Harvard, kemudian ada di UPenn ya, kemudian connect ke Michigan. Nah, akhirnya tahun 80-an udah connect semua tuh, satu Amerika gitu. Nah, berarti itu memang di negara pun juga ada proses mendorong itu ya. Oh iya. Nah, tahun 70-an lagi beberapa riset yang strategis yang sifatnya itu digital itu juga didanai oleh pemerintah federal yang dilakukan oleh universitas-universitas di pantai barat, di Stanford ya, di Caltech, UCLA, Santa Barbara dan sebagainya gitu, Berkeley. Nah, itu juga banyak tweet-tweet dari pemerintah federal yang memang pesanannya dari pemerintah federal, mereka ingin mengembangkan teknologi ini, teknologi itu, teknologi ini gitu ya. Yang akhirnya memungkinkan kita membuat komputer seperti yang kita lihat sekarang. Gitu. Microchip, mulai dari microchipnya, mulai dari sampai kemudian sistem sinyal dan sebagainya, gitu, sangat teknis gitu kan. Nah itu gitu. Ya memang kayaknya ya industri inovasi itu dimulai dari teknologi militer dan juga teknologi oil and gas ya kayaknya ya. Oil and gas mungkin iya, tetapi yang paling utama itu ya memang teknologi militer. Jadi teknologi elektronik, teknologi telekomunikasi, teknologi internet, ini tiga ini yang kemudian menyatu menjadi apa yang kita lihat sekarang gitu. Dan awal mulanya itu ya dari proyek-proyek research and development di kampus-kampus di Amerika yang dibiayai oleh pemerintah federal. Nah, Prof, gue lagi baca sebuah jurnal yang ditulis oleh Donner, Ritchie, dan Slater. Nah, judulnya Systemic Vulnerability and the Origins of Developmental States, Northeast and Southeast Asia in Comparative Perspective.
Nah, jadi ini kira-kira di dalam tulisan itu bicara soal kreatif insecurity. Oh, creative insecurity. Iya, jadi negara seperti Singapura, terus negara-negara Eropa, terus Korea. Ya. Korea Selatan kan dulu 11-12 aja sama negara-negara di Afrika tahun 50-an. Betul. Ya kan Prof juga sempat singgung itu waktu di Clubhouse sama Pak Peter gitu kan. Dan dalam waktu yang singkat 20-30 tahun mereka membalik keadaan itu. Nah, dalam jurnal ini dia menganggap ini sebuah hasil dari kreatif insecurity. Ketika ada ancaman, negara yang dalam ancaman, dia membangun kekuatan gitu. Misalnya kayak Jerman, negara Eropa punya Jerman tetangga yang suka perang. Mereka insecure gitu kan. Mereka bangun kekuatan teknologinya. Singapura juga gitu, diapit Malaysia sama Indonesia gitu. Nah, Korea Selatan punya musuh bebuyutan perang saudara Korea Utara gitu, yang punya nuklir yang bisa ditodong setiap saat gitu ya, menjadi sebuah memunculkan sebuah perasaan insecure juga gitu bagi negaranya, sehingga lompatan teknologi bisa dilakukan gitu. Nah, kira-kira Prof, di Indonesia tesis ini berlaku nggak dengan apa yang Prof udah cerita tadi soal 50-an, ada nuklir, ada bekerja sama dengan Deng Xiaoping waktu itu, terus Pak Habibie, N250 gitu ya. Ada nggak insecurity apa gitu? Atau memang kita sulit menemukan apa yang kita anggap sebagai insecurity sehingga loncatan agak sulit kita wujudkan gitu loh. Itu poin yang sangat menarik dan gue sangat setuju ya. Walaupun gue baru pertama kali dengar istilah creative insecurity. Tapi ini fenomena yang cukup lazim, tidak hanya di Asia Timur, tapi juga di Middle East. Salah satu contohnya itu adalah Israel. Israel itu adalah negara dengan tingkat inovasi yang paling tinggi, salah satu yang paling tinggi di dunia. Mereka itu mengembangkan teknologi nuklir, kemudian desalinasi air laut, ya kan, kemudian banyaklah startup energi ya, baterai dan sebagainya, termasuk apa ya, inilah startup Senjata kayak gitu. Dan itu terjadi karena ya mereka merasa permanently or perennially insecure, ya kan, karena berada di wilayah di mana kanan kiri itu musuh yang mau membunuh mereka gitu. Ya, kayak orang pacaran, kalau insecure makin kreatif gitu. Betul. Agak beda dengan Singapura, walaupun mungkin Singapura juga merasa insecure, tetapi kan kemudian Malaysia sama Indonesia kan tidak pernah mengancam mau menyerang kan. Beda kalau di Middle East ya kan, Libya itu waktu zamannya Gaddafi udah. Malaysia kan pernah ancam air, Prof. Air diputus selesai gitu kan. Oh iya, tapi ya sebenarnya kan suplai air di Singapura juga cukup aman lah ya. Maksudnya walaupun 40% datangnya dari Malaysia. Ada new water. Betul. Ya. Nah, Indonesia, tapi benar, Indonesia mungkin tidak punya sense of insecurity yang sekuat itu mungkin. Jadi gue belum pernah melihat adanya narasi-narasi creative insecurity yang menjadi landasan pengembangan teknologi. Yang ada itu justru cita-cita untuk menjadi behemoth, menjadi monster, menjadi apa ya, hegemon. Macan Asia gitu. Ya, betul. Jadi katanya cita-cita itu gitu, menjadi negara yang paling besar, menjadi negara yang paling maju. Jadi lebih ke situ, lebih ke teleologi mengenai bangsa Indonesia. Telos. Telos ya. Kalau di Amerika kan tahun 60-an, 50-60-an itu sains berkembang dengan pesat. Itu karena mereka terancam oleh Rusia, oleh Uni Soviet. Ya, betul. Jadi ada semacam creative insecurity juga gitu pada saat itu gitu. Nah, Indonesia mungkin tidak pernah merasa terancam. Artinya kalau misalnya
Ya kita Ada lihat teroris di ya, Tamrin aja, ada teroris tukang sate jualan, bro. exactly, betul. Peluru terbang kanan kiri tetap aja gitu kan, ambil selfie gitu. Iya, orang kecelakaan ngumpul dulu liatin, Jadi bukannya ditolong. exactly. Jadi sense of security-nya Indonesia itu sangat dangkal, atau mungkin kita balik, sense of security orang Indonesia itu sangat kuat gitu. Kan, Akhirnya jadi ignorance. betul, betul, betul. Social capital atau itu kaitannya dengan budaya feodalisme yang mengakar nggak, bro? Menurut Anda, bro? Apa ya? Enggak. Patron kliennya yang kaitannya sama budaya feudalisme? patronialism gitu loh, patron kliennya yang begitu, klientelisme yang begitu kuat gitu. Menurut gua sih enggak juga. Saya pikir karena kita merasa nyaman aja secara geografis di Indonesia, walaupun kita terancam oleh Ini freeze, bro. bencana alam ya. Videonya freeze, bro. Dimatiin dulu aja videonya. Halo, bro. Ya, bentar. Kok gua Halo. Ini seru nih. kayaknya gua ada masalah sama koneksi nih. Tapi nggak tahu, atau mungkin Tapi suara lancar. nanti kalau sih. misalnya gua cabut, gua balik lagi ya. Oke, bro. Suaranya lancar sih, bro. Suara. Videonya Berarti stop video nggak bisa. Nah, tuh. Hilang tapi. Kayaknya kalau koneksi suara nggak lancar, bro. Halo, Prof. Ini seru nih, Mas. Perdebatannya seru ini. Prof. Keluar dulu aja, Prof. Masuk lagi. Zulfikar Amir ini gokil. Ini tema-tema dia nih, soal teknologi, inovasi, energi terbarukan. Nah, nanti gua ke dia aja, gua bacain draftnya. Nah, gua zoom aja modalnya kan. Yang ini lah, NBC. Yoi, Singapura NTU lagi kan. Kan gua kirimin kopi aja. Aman, Prof. Aman. Aman lah ya. aman ya. Nah, jadi soal klientelisme yang membentuk rasa nyaman, modal sosial yang membentuk rasa nyaman, sehingga orang Indonesia itu susah keluar dari zona nyaman gitu. Ya, termasuk merasa insecure. Saya pikir mungkin tidak terlalu terkait sama sisa-sisa feodalisme ya. Memang mungkin kita punya budaya yang membuat kita merasa nyaman karena kondisi geografis aja. Walaupun sebenarnya Indonesia itu kan tiap hari terancam oleh gempa bumi, tsunami, Iya. ya kan, gunung berapi. Pulau Jawa itu adalah pulau yang paling banyak gunung berapinya di dunia. Nah, betul. Kalau kata gua ketemu Sunda-Sunda wiwitan di daerah pedalaman Jawa itu, abah-abah itu, Ya. Pulau Jawa ini udah tua. Bisa jadi sangat tua ya. Tapi kemudian kan kita ya tetap aja gitu hidupnya rileks gitu, nyaman gitu, santai gitu. Tetap ngopi ya kan. Jadi mungkin lebih pada kondisi geografis yang kemudian membentuk perilaku dan cara pandang kita mengenai lingkungan di mana kita berada gitu. Tetapi tentu saja kalau kita lihat dorongan untuk melakukan inovasi itu kan selalu ada, baik itu dari pemerintah maupun juga dari masyarakat kan, dan ini terus terjadi gitu.
Artinya mungkin Indonesia tidak buruk-buruk amat lah soal inovasi. Adalah yang kita hasilkan. Tapi kalau misalnya kita mau meniru misalnya Cina, ya kan, Korea Selatan, Taiwan, banyak yang harus dikerjakan dan ada kondisi-kondisi struktural yang dibutuhkan untuk mendorong proses inovasi yang berlangsung secara lebih masif. Tidak hanya retorika, tidak hanya wacana, tidak hanya dengan slogan, tetapi ada struktur kelembagaan, kemudian insentif finansial, dan mekanisme pasar yang mendorong kita untuk mengembangkan inovasi-inovasi yang tujuannya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Prof, kalau kita lihat belajar dari the new emerging forces di Southeast Asia, yaitu Vietnam, apa yang bisa kita pelajari gitu, Prof, dengan pesatnya mereka saat ini? Dulu kan bolanya udah bantai-bantai kita, nah sekarang ekonomi. Lihat sebenarnya Vietnam itu justru belajar dari Indonesia. Dan Vietnam itu adalah Indonesia 20 tahun yang lalu. 20-30 tahun yang lalu ketika Indonesia itu masih dipimpin oleh masih dikuasai oleh struktur politik otoritarianisme, ya kan? Lalu kemudian bisa dibilang single party ruling system gitu, ya kan, sama seperti di Vietnam. Jadi apa yang dilakukan Vietnam ya sama lah dengan Indonesia. Tidak ada yang perlu kita pelajari dari Vietnam. Justru Vietnam yang belajar dari kita dan akhirnya bisa seperti itu. Maksud saya gini, kita harus mencari jalan sendiri. Kita harus tentukan dulu kita mau kemana, apa yang ingin kita capai, sumber daya kita apa, kondisi sosial politiknya seperti apa, lalu kemudian kita canangkan gitu, perlahan-lahan. Dan jangan terlalu ambisius bahwa ini bisa selesai dalam satu periode sehingga ada presiden yang ngotot melakukan ini demi mencapai tujuannya pada masa periode dia gitu. Padahal ini butuh proses yang panjang. Betul. Nah, itu yang harus kita hati-hati gitu. Jadi bias kepentingan politik ini justru bisa menjadi kendala di dalam mencapai tujuan jangka panjang kita gitu. Jangan sampai kemudian dipaksakan dan akhirnya kemudian mangkrak gitu. Gitu. Atau hasilnya tidak memuaskan dan akhirnya menjadi beban buat kita semua gitu. Abilities ya. Jangan sampai jadi mangkrak terus bikin konferensi pers di sana kan. Benar. Gitu. Jadi harus hati-hati juga lah. Ketika kita bicara inovasi, mestinya kita bicara jangka panjang. Tapi juga tentu ada inovasi jangka pendek. Jadi menurut gue yang lebih tepat itu adalah kita harus paham dulu konteksnya seperti apa nih. Timeline-nya sepanjang apa, lalu kemudian targetnya seperti apa gitu. Ya kalau kita lihat dari apa yang sudah dicapai oleh Korea Selatan gitu, berarti tidak mungkin kita untuk menempuh jalan yang sama gitu, Prof. Kita udah kehilangan kesempatan 2 kali. Apa itu? Untuk seperti Korea Selatan. Kita sebenarnya bisa melakukan itu tahun 70-80-an. Karena sebenarnya pembangunan di Korea Selatan itu dilakukan sama pada saat Indonesia melakukan pembangunan. Tahun 70-an mereka, tahun 60-an itu Korea Selatan itu lebih miskin dari Indonesia. Ya, mereka 11-12 aja negara Afrika waktu itu. Iya kan? Tapi kemudian mereka melakukan proses industrialisasi di mana para konglomerat mereka, cebol-cebol itu dikendalikan oleh negara untuk melakukan inovasi. Nah, ini yang tidak dilakukan di Indonesia pada periode Orde Baru. Critical juncture-nya kapan kita bisa melakukan itu harusnya? Tahun 80-an. Tahun 90 misalnya kita udah take off. Apa momentumnya apa? Ya, sebenarnya pada saat itu proyek-proyek yang dikelola oleh Habibie itu sebenarnya udah punya kesempatan untuk berhasil. Jadi ketika Korea itu mengambil jalan di mana private sector itu diregulasi oleh pemerintah untuk melakukan inovasi, Orde Baru mengambil jalan yang berbeda, di mana sektor swasta dibiarin aja,
bekerja sesuai dengan pasar, mekanisme pasar, lalu kemudian pengembangan inovasi dan teknologi itu diberikan kepada perusahaan-perusahaan negara di bawah kendali B.J. Habibie. Nah, 90-an itu kita udah siap take off kan. Karena 10 BUMN industri strategis itu sudah melakukan sinergi yang bagus, yang baik banget. Udah bagus banget gitu. Ya kan? Tapi kemudian boom, kena Krismon. Gitu. Itu kesempatan pertama. Kesempatan kedua itu mestinya kita lakukan ketika pertumbuhan ekonomi sedang naik dengan sangat pesat zamannya Pak SBY. Oh, waktu ini ya, community booming ya. Betul. Mestinya pada saat itu langsung dilakukan investasi besar-besaran di dalam sains dan teknologi karena kita punya momentum pada saat itu yang sangat bagus. Gitu. Oke, berarti memang kalau Indonesia mau ke arah inovasi teknologi itu butuh momentum komoditas lagi nih yang kayaknya akan sangat berat. Dimana kalau kita lihat struktur PDB kita kan yang paling besar masih pertanian dan pertambangan gitu. Nah, kita nggak tahu. Gue nggak yakin kalau misalnya momentum itu bakal kembali lagi. Zaman tahun 2005 ya, 5 sampai 2015 ketika pasar komoditas lagi bagus dan kita menghasilkan itu gitu. Takutnya sekarang ya kita lihat aja lahan-lahan kita sudah mulai banyak yang rusak ya kan. Jadi dampak lingkungannya sangat besar kalau misalnya kita mau kembali lagi ke situ gitu. Ini terakhir Prof. Ini kan masuk Tesla misalnya kayak kemarin sempat rame mau ke Indonesia gitu ya. Ya. Terus orang mulai berbicara masalah energi terbarukan gitu misalnya. Yang mana misalnya Kang Ridwan Kamil udah mulai pakai mobil listrik yang di Clubhouse kita waktu itu beliau pamer mobilnya Hyundai 600 juta gitu katanya kan. Ya kan? Nah, ini gimana peluangnya Indonesia untuk masuk ke dalam staging sebagai sebuah negara yang bisa berpikir soal inovasi energi, di mana itu yang menjadi tren dunia hari ini. Gitu. Kalau gue lihat memang energi terbarukan itu salah satu kesempatan yang bagus buat Indonesia dan kita punya banyak potensi di situ. Gitu. Cuma kita sebaiknya punya mainan sendiri, jangan ikut mainan orang lain karena kita akan jadi follower aja gitu, ya kan? Nah kita harusnya cari peluang-peluang di mana sumber daya kita itu lebih cocok untuk itu gitu. Jadi apa misalnya Bro? Misalnya banyak lah, tapi banyak yang bisa kita kembangkan yang sesuai dengan kondisi geografis kita, yang di mana sumber daya kita itu banyaknya di laut, ya kan? Lalu kemudian bisa kita kaitkan dengan kekayaan sumber daya budaya. Ya kan banyak sebenarnya yang bisa kita kembangkan di situ. Jangan sampai kita hanya melihat terfokus pada objek-objek tertentu dan kemudian akhirnya cuma jadi follower aja, pengikut aja gitu. Ya bahkan untuk tren dunia pun ya jangan-jangan ya kita nggak di situ kekuatannya. Benar, gitu. Jadi tren mengenai mobil listrik ini menarik, tetapi seharusnya Indonesia jangan terlalu naif, jangan terlalu latah lah. Ketika negara-negara lain mengembangkan mobil listrik, kita juga rame-rame nggak taunya bubble, ya kan? Gitu. Jadi kita harus mencari inovasi sendiri yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kita gitu. Menurut gua harusnya seperti itu gitu. Bottom line kita itu di mana gitu ya? Exactly. Jangan cuma karena kelihatannya keren lalu kemudian mobil listrik, begitu kita buat nggak ada yang beli. Ya kan? Atau tukang stiker aja di Indonesia. Betul. Industrinya industri percetakan stiker. Iya. Nah, kita harus hati-hati aja menurut gua. Jadi ini yang punya dimensi atau punya terkait dengan keputusan politik juga gitu. Oke, terima kasih Prof. Zulfikar Amir atas waktunya dan ini diskusi yang mencerahkan sekali. Di giliran gue yang umbang-umbang. Tadi pertanyaan menarik kan. Nah, ini diskusi pencerahan yang sangat ultimate. Siap. Terima kasih Prof.
Sampai jumpa lagi di Oke. Total Politik berikutnya. Gua bakal nyinyir kontak-kontak Prof. Sufi Karamil kalau ada waktu kosong langsung gua. Pokoknya begitu lo kehabisan topik, kontak gua aja. Jangan gitu dong. Ini berdasarkan rencana ini. Karena sudah kehabisan topik, makanya bikin rencana. Enggak. Ini kan gua kan melihat Prof. Sul berkeliaran di clubhouse terus gitu kan. Tapi Banyak kemarin poin waktu gua buka room, lo diam terus, ternyata tidur. bukan, itu lagi pegangin anak kemarin. Oh gitu. Iya, jadi gue lagi pegangin anak gitu kan. Aduh, anak gue nggak mau tidur. Ya udah gue nyimak aja gitu kan. Tasking. Oke. Sip, Oke, sip. terima kasih. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya.